Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhazzab Fadlan dari Program Studi Pendidikan Dokter. Pada sore ini, saya akan melakukan edukasi kesehatan jasmani skala kecil melalui Zoom meeting. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada 5 audiens yang telah bersedia untuk mengikuti Zoom meeting pada sore hari ini. Untuk memulai Zoom meeting pada hari ini, saya meminta kepada audiens untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fidela Mareta dari program studi psikologi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nashwa Atifa dari program studi Kesehatan Lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Safitri dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat UNSI. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Fainali dari program studi manajemen. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Jovanka Delivia dari program studi Ilmu Komunikasi. Baiklah, terima kasih kepada 5 audiens yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing tadi. Maka setelah kita selesai memperkenalkan diri, saya akan langsung saja memulai edukasi kesehatan jasmani skala kecil pada hari ini. Oke, jadi judul edukasi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah mengenai kesehatan jasmani. Ini merupakan tugas dari kuliah IT Sistem Neuromuskular dari Pak Arwan bin Layeto, SPD MKes. Oke, baiklah. Jadi outline pada presentasi saya pada sore hari ini ada 3, yaitu yang pertama, mengenai kebugaran tubuh, lalu yang kedua mengenai pentingnya melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, dan yang ketiga adalah pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang kebugaran tubuh. Sebelumnya, apakah dari kalian ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan kebugaran tubuh? Saya boleh minta opininya? Mungkin kepada Nashwa, saya minta opininya. Menurut saya, kebugaran tubuh itu kemampuan fisik untuk melakukan sesuatu. Oke, baik. Jadi kalau menurut Nashwa tadi, kebugaran tubuh adalah kemampuan seseorang untuk kemampuan tubuh untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi kebugaran tubuh itu adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Jadi benar kata Nashwa tadi, namun lebih spesifik lagi, kesanggupan untuk melakukan aktivitas tadi tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan setelah melakukannya. Selanjutnya, kalau di Indonesia sendiri itu ada tes untuk mengukur bagaimana kebugaran jasmani seseorang. Nah, tes kebugaran jasmani ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menilai atau mengukur sejauh mana kemampuan kebugaran dan mengetahui tingkat kebugaran jasmaninya. Nah, kalau di Indonesia itu ada 5 tes yang digunakan untuk mengukur kebugaran jasmani seseorang. Yang pertama adalah lari 40 meter. Ini jadinya lari sprint. Lalu ada gantung siku tekuk atau pull up. Ada baring duduk atau sit up. Ada lompat tegak atau vertical jump. Dan lari medium distance, lari 600 meter. Nah, 5 tes ini digunakan dalam TKJI atau tes kebugaran jasmani Indonesia untuk mengukur kebugaran tubuh seseorang. Oke, lalu selanjutnya, mengapa sih kebugaran jasmani itu penting? Mungkin saya boleh minta pendapatnya dari Andini. Menurut saya penting karena dengan kita memiliki tubuh yang bugar, itu dapat membuat kita sehat dan kuat dan dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke, bener banget nih. Jadi pada dasarnya tadi kan kebugaran tubuh itu kemampuan kita untuk beraktivitas tanpa terasa lelah yang berlebihan setelahnya. Maka dari itu kebugaran jasmani tadi atau kebugaran tubuh itu penting untuk memperlancar atau mempermudah aktivitas hidup kita sehari-hari. Di samping itu, plus poinnya kita juga bisa mencegah penyakit dan menambah kesehatan kita. Oke, jadi aspek dari kebugaran tubuh itu ada 10. Di sini akan saya tampilkan 5. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, speed
atau kecepatan, ada endurance atau ketahanan, ada muscularity power atau kekuatan otot, ada accuracy dan ketepatan. Oke, apa itu strength? Strength adalah kondisi di mana tubuh kita mampu untuk menggunakan tenaga otot secara maksimal saat melakukan aktivitas fisik. Misalnya, saat kita mendorong sesuatu, kita akan menggunakan otot yang berfungsi untuk mendorong, seperti otot bahu, otot tangan, otot dada. Lalu untuk speed, apa itu speed? Speed adalah kemampuan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Lalu ada endurance. Endurance adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerak tubuh dalam waktu relatif lama dengan frekuensi dan tempo sedang atau cepat tanpa merasa kelelahan. Seperti dasarnya kebugaran tubuh tadi. Lalu ada muscular power. Muscular power adalah kemampuan otot dalam mendukung aktivitas sehari-hari, masih mirip seperti strength tadi. Dan accuracy. Accuracy adalah kemampuan tubuh untuk mengendalikan berbagai gerak bebas agar tepat sasaran. Selanjutnya ada 5 lagi, yaitu ada agility, lalu ada balance, ada coordination, dan flexibility. Oke, mungkin saya mau minta pendapat dari Fidela nih. Apa sih yang dimaksud dengan agility? Menurut saya agility adalah kelincahan. Oke, terima kasih. Menurut Fidela tadi, agility adalah kelincahan. Bener banget. Jadi, agility itu kemampuan seseorang untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat dan ketepatan yang tinggi. Jadi pada dasarnya, bagaimana kelincahan kita dalam merubah suatu gerak. Oke, lanjut. Ada kemampuan untuk segera bertindak atau menanggapi stimulus dengan gerakan yang ditangkap oleh indera tubuh. Dan balance. Balance itu adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan tubuh agar gerakan yang dihasilkan dapat dimunculkan dengan benar atau seimbang. Lalu ada coordination atau koordinasi, yaitu kemampuan dalam mengintegrasikan gerakan yang berbeda-beda, serta mampu mengkoordinasikan bagian tubuh dengan tepat. Dan yang terakhir ada flexibility, adalah keleluasaan tubuh dalam bergerak khususnya pada bagian persendian. Nah, jadi 10 komponen ini merupakan unsur-unsur dari kebugaran tubuh yang bagi manusia sehat haruslah memiliki ke-10 dari komponen tersebut. Nah, komponen ini pada masing-masing orang itu bervariasi, ada yang masih kurang atau ada yang memang sudah biasa, seperti fleksibilitas itu, misalnya pada seorang gimnastik, itu pasti dia akan memiliki fleksibilitas yang tinggi karena sering dilatih. Maka dari itu, untuk menjaga kebugaran tubuh, kita perlu terus melatihnya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Nah, yang pertama saya akan bertanya kepada kalian, apakah aktivitas fisik sama dengan olahraga? Saya akan mencoba untuk bertanya kepada Jovanka. Jawabannya sama. Oke, menurut Jovanka tadi, aktivitas fisik itu sama dengan berolahraga. Bagaimana kalau menurut Nashwa? Menurut saya sama, olahraga itu sama dengan aktivitas fisik. Bagian dari aktivitas fisik. Oke, baiklah. Jadi aktivitas fisik itu apakah sama dengan olahraga? Jawabannya adalah secara spesifik jawabannya adalah berbeda. Namun secara garis besar ia adalah sama karena aktivitas fisik itu adalah setiap gerakan tubuh kita yang meningkatkan atau mengeluarkan tenaga, energi dan membakar energi. Nah, sementara olahraga itu aktivitas fisik tapi yang berkesinambungan dan berulang. Nah, berfungsi untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Jadi, olahraga itu utamanya adalah aktivitas fisik yang diulang-ulang, begitu. Oke, lanjut. Nah, di sini saya ada 5 gambar. Yang pertama adalah gambar yang ini. Saya mencoba minta pendapat dari Reynaldi. Kira-kira ini apakah termasuk olahraga atau aktivitas fisik? Yang ini.
Menurut saya itu gambar orang sedang berolahraga. Ya, benar sekali karena di sini dia sedang berlari, di mana berlari itu merupakan gerakan berpindah tempat, berjalan tanpa menapak yang terus diulang-ulang dan berkesinambungan. Maka dari itu bisa dikelompokkan sebagai olahraga. Lalu saya juga minta pendapat dari Andini, coba. Untuk gambar ini apakah termasuk aktivitas fisik atau berolahraga? Itu sepertinya aktivitas fisik. Ya, benar sekali Andini. Jadi kita bisa lihat di sini ada seorang perempuan yang sedang membawa barang belanjaan, ada yang sedang menyapu, ada yang membereskan rumah. Ini termasuk aktivitas fisik karena geraknya itu abstrak dan tidak terstruktur atau berkesinambungan. Namun tetap berfungsi untuk meningkatkan pengeluaran energi atau tenaga tubuh kita. Oke, lalu selanjutnya kita langsung saja. Nah, jadi apa sih manfaat berolahraga? Saya minta pendapat dari Videla lagi. Menurut saya itu bisa menyehatkan tubuh kita. Ya, benar sekali. Jadi menyehatkan tubuh itu pastinya manfaat yang ingin kita capai. Namun ada beberapa manfaat lain yang kita bisa dapatkan dari berolahraga, seperti mengontrol berat badan, karena dengan adanya berolahraga tadi atau beraktivitas fisik akan meningkatkan energi yang kita gunakan, sehingga bisa memperbesar TDEE kita atau total daily energy expenditure. Lalu ada mencegah terkena penyakit. Dengan kita sering berolahraga, maka tubuh kita akan lebih kebal terhadap penyakit karena kita sering uh, membuat antibodi baru. Lalu meningkatkan kualitas hidup. Seseorang yang sering berolahraga akan melepaskan hormon endorfin atau hormon kesenangan yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Lalu ada meningkatkan kesehatan mental. Tentunya apabila kita sedang jenuh atau sedang breakout begitu, olahraga bisa menjadi salah satu cara kita untuk terbebas dari hal itu. Karena dengan terlepasnya hormon endorfin tadi. Nah, lalu ada akibat dari tidak berolahraga. Di sini saya minta pendapat dari Jovanka. Menurut saya akibat dari tidak berolahraga uh, badan jadi bugar, kemudian juga badan yang tidak terkontrol dan sebagainya. Oke, secara garis besar apa yang disebutkan oleh Jovanka tadi sudah benar. Ada banyak sekali akibat dari kurangnya atau tidak sama sekali berolahraga. Seperti yang pertama, tulang dan persendian mudah cedera. Hal ini seperti yang saya katakan pada unsur kebugaran tubuh tadi adalah fleksibilitas. Apabila kita terus latihan, maka tulang dan persendian kita itu akan lebih fleksibel, dan kalau kita tidak berolahraga sebaliknya, maka akan mudah cedera apabila kita melakukan gerakan yang tiba-tiba misalnya, atau tiba-tiba kita harus berlari atau kita berjalan secara tiba-tiba, itu akan menyebabkan cedera pada persendian. Lalu ada mudah lelah dalam beraktivitas. Apabila kita tidak terbiasa untuk berolahraga tadi, maka standar kelelahan kita dalam beraktivitas itu akan berbeda dengan orang yang terbiasa untuk berolahraga. Maka apabila kita tidak berolahraga, bila kita melakukan aktivitas yang berlebihan dalam suatu hari, kita akan mudah merasa lelah. Lalu ada meningkatkan resiko penyakit. Tentunya berolahraga sangat berkesinambungan dengan penyakit. Lalu ada yang keempat, penurunan tingkat metabolisme tubuh. Seperti yang saya katakan tadi, apabila kita berolahraga, itu akan meningkatkan TDEE kita atau total daily energy expenditure, yang tentunya meningkatkan metabolisme tubuh kita. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Saya minta pendapatnya dari Nashwa sekarang. Nashwa tahu nggak apa itu aplikasi Pacer Health? Aplikasi yang digunakan untuk kesehatan, untuk memantau kesehatan. Oke, secara garis besar lumayan benar, namun kurang tepat. Jadi, apa itu sih Pacer Health?
Nah, Pacer Health itu adalah aplikasi kesehatan yang dapat menghitung langkah dan melacak segala aktivitas olahraga. Nah, aplikasi ini juga merekam jejak rute dan menunjukkan arah kemana yang telah ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau orang sedang mencoba untuk lebih aktif dalam kehidupannya sehari-hari, dia bisa menggunakan aplikasi ini untuk melacak berapa sih langkah yang dia lakukan dalam satu hari. Nah, tingkat aktif seseorang itu dapat dikategorikan berdasarkan langkah per hari, seperti gaya hidup sedentary dengan langkah kaki kurang dari 5.000 per hari, lalu ada sedikit aktif dengan langkah 5.000 sampai 7.499 langkah per hari, dan aktif dengan langkah 5.000 sampai 9.959 langkah per hari. Dan untuk 10.000 ke atas itu dikategorikan sangat aktif. Nah, banyak pakar kesehatan yang menyarankan untuk orang dewasa itu berjalan sekurang-kurangnya 10.000 langkah dalam satu hari. Nah, seseorang tadi dapat membakar 100 kalori dengan jalan kaki 10.000 langkah. Artinya, mohon maaf, dalam jalan kaki 1.000 langkah. Artinya, seseorang dapat membakar sekitar 500 kalori dalam menyelesaikan 10.000 langkah penuh sehari. Nah, karena aktivitas fisik tadi sangat bermanfaat untuk meningkatkan TDEE tadi, hal inilah yang bisa menyebabkan seseorang tadi mengontrol berat badannya. Gitu. Oke, ini adalah rupa dari aplikasi Peserel tadi. Jadi kita bisa mengontrol seberapa banyak step yang sudah kita tempuh dalam satu hari, berapa jarak tempuh kita, dan berapa waktu yang telah kita gunakan untuk berjalan, serta kalori yang terbakar. Lalu ini ada weekly rate dari langkah jalan kita per harinya, dan di bagian ini adalah rute yang kita tempuh per harinya. Jadi, kesehatan jasmani merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan jasmani adalah menjaga kebugaran jasmani. Salah satu langkah awal yang dapat kita lakukan adalah dengan memonitor aktivitas fisik melalui aplikasi monitor kesehatan, seperti Pacer Health. Oke, baiklah. Sekian edukasi skala kecil sedikit dari saya. Terima kasih atas perhatian audiens sekalian. Saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.